Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, ibu sekalian, setelah kita berdoa bersama, kemudian kita membaca Al-Quran dengan tartil, dan sekaligus kita mengingat kembali tajwid-tajwid yang sudah kita pelajari. Saatnya sekarang kita lanjutkan di pemahaman makna Al-Quran yang ada di surat Al-Anfal ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Baiklah, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Wa'id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, orang musyrik, itu tidak menyukainya. Surat Al-Anfal ayat 6, 7, dan 8. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih bisa ada kesempatan untuk menambah kebaikan kita. Mari kita pahami, karena di dalam Al-Quran itu
ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada muamalah, ada kisah-kisah, dan berbagai macam ilmu. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu termasuk yang terbanyak. Kemarin sudah kita pelajari, jadi ternyata kehidupan umat manusia ini tidak lepas dari yang namanya peperangan ya. Jadi pada 2 Hijriah dulu sudah pernah kita sampaikan ada perang Badar ya. Kemudian ada 3 Hijriah itu perang Uhud, 5 Hijriah itu perang Khandaq, 7 Hijriah itu perang Khaybar, kemudian 8 Hijriah itu perang Mu'tah, kemudian juga ada Fathu Makkah, dan juga pada 8 Hijriah terjadilah perang Hunain ya. Oleh karena itu kemarin kita mendapatkan sebuah doa yang perlu kita amalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya, yang kemarin kita baca mulai ayat 166 sampai 173 di surat Ali Imran dan surat 22 ayat 78 yang kemarin kita lihat. Minta tolong Bu Rinda bacakan surat 8 ayat 32, kemudian nanti Bu Desi itu ayat 33-nya. Minta tolong. Ayat 32 nggih Ustaz. Surat Al-Anfal. Ayat 32. Nggih. Surat Al-Anfal ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Qur'an ini benar atau wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Ya, jadi itu perkataan siapa, Bu? Orang-orang musyrik ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kufur, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah itu seperti itu. Jadi karena Allah itu ya syadidul iqab ya, jadi saatnya sangat pedih. Iya, jadi makanya umat-umat terdahulu itu seperti itu. Jadi minta langsung dikontan langsung. Minta langsung kontan, minta langsung kontan. Nah, kita ini berada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Coba Bu Desi baca yang 3-3-nya. Surat An-Anfal ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, gimana Bu? Jadi zaman dahulu ya Bu, zaman dahulu umat-umat ini bersama siapa? Berdakwahnya bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zaman dahulu apa sahabat ya Bu ya, sahabat ya Bu. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi para sahabat-sahabat ini hidup bersama Rasulullah. Tadi dijamin tadi.
Jadi kalau bersama Rasul, maka apa janjinya Allah tadi apa? Tidak akan disebutkan. Tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Iya, jadi begitu. Lah sekarang ini gimana Bu? Ayat Selama itu. masih memohon ampunan tidak akan dihukum. Iya, memohon Selama masih ada yang beriman, Ustadz. beriman, memohon ampunan, bertobat. Ampunan. Apalagi Bu? Yang kaitannya dengan Rasulullah. Kita ini apa kemarin? Umat kan? Ingat umat? Masih ingat umat? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang cinta apa kemarin? Abdullah yang cinta hikmah. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu mencintai hikmah, ya Bu, Quran dan As-Sunnah loh Bu, kemudian dibaca, difahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, didakwahkan kepada diri, keluarga besar dan umat, maka seakan-akan kita bersama Rasulullah gitu Bu. Jadi kita bersama Rasulullah pada hakikatnya, karena Rasulullah sudah meninggalkan dua pusaka itu. Jadi Rasulullah dulu membangun peradaban umat ya dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Makanya siapapun yang ada di bumi ini, umat warga bumi, apabila mau beriman dan takwa ya pasti barokah. Pasti buminya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, surat 34 namanya Saba ayat 15. Ya, makanya minta tolong Bu Farida buka surat ke-7 ayat 96. 796. Ya, kalau warga bumi ini baik manusia, baik jin itu beriman dan takwa, maka barokah itu akan diturunkan dari langit dan bumi. Jadi langitnya menurunkan hujan yang berguna, bermanfaat, buminya menjadi bumi yang subur, hijau rano. Ya, coba. Surat 7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dusta ya Bu. Jadi dusta itu kalau berkata-kata dusta, kalau dia berjanji, janjinya diingkari, kalau diberi amanat, amanahnya itu dikhianati lah. Makanya siksa turun. Ya, kalau sudah siksa itu sudah turun, maka tidak pilih-pilih. Ya Bu, coba lihat Bu. Surat Al-Anfal ayat 25 Bu. Bu Rinda baca. Iya. Surat Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan. Nah, itu tadi ya Bu. Jadi makanya kalau bagi orang yang beriman takwa, maka musibah ini apa Bu? Kalau imannya kuat ya Bu, maka bisa sabar ya Bu. Kalau dikasih nikmat, kebahagiaan dia bersyukur. Jadi begitu.
Jadi orang yang beriman takwa itu dalam kondisi apapun dia tetap aman, Bersyukur. dia tetap bersyukur. Kalau dikasih ujian yang tidak enak dia bersabar. Bersyukur. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli Kulihat hal. Nah, kalau sudah bisa seperti itu luar biasa. Berarti dalam semua keadaan ya Bu. Yo Sabar. jaya, yo sempit, ya berkurang dan lain sebagainya ya, karena memang kehidupan dunia itu di firman Allah itu begitu, ada kemudahan, ada kesukaran ya Bu, ada sehat, ada sakit, silih berganti seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan di 6, 7, 8 surat Al-Anfal tadi. Allah menjelaskan bahwa di antara orang-orang mukmin ada yang membantah keputusan yang telah ditetapkan, yaitu keputusan menyerang musuh yang datang dari Makkah di bawah pimpinan Abu Jahal. Padahal keputusan itu adalah kebenaran yang sudah nyata dan mereka telah dijanjikan kemenangan oleh Allah di mana saja mereka berada. Akan tetapi mereka mengelak dari keputusan itu karena lebih menyukai menghadapi rombongan musuh di bawah pimpinan Abu Sufyan. Mereka mengelak untuk bertempur dengan pasukan musuh yang datang dari Makkah dan digambarkan oleh Allah seolah-olah mereka itu dihalau kepada kematian. Mereka memberikan alasan bahwa mereka belum mempersiapkan segala-galanya untuk berperang. Dalam hal ini mereka seolah-olah berusaha membelokkan pengertian bahwa janji kemenangan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang muslimin ialah kafilah Abu Sufyan. Itulah sebabnya maka Allah menggambarkan keadaan mereka seolah-olah mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Apabila ditinjau dari segi strategi perang, maka keputusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk menghadapi bala tentara Quraisy, meskipun yang dilengkapi dengan perlengkapan perang yang cukup adalah tepat, karena seumpama serangan Rasul ditujukan kepada rombongan unta yang datang dari Syam, niscaya kaum muslimin akan menjadi sasaran yang empuk bagi bala tentara Quraisy yang datang memberi perlindungan kepada Abu Sufyan. Karena orang-orang Quraisy dapat memukul kaum muslimin dari belakang. Hal ini karena bala tentara Quraisy sudah menduga sebelumnya bahwa orang-orang Islam sudah siap untuk menghadang rombongan unta Abu Sufyan. Ya, dari peperangan-peperangan itu Bu, ada perang Badar, ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mu'tah, kemudian perang Hunain. Pernahkah umat Islam ini kalah Bu? Pernah Ustaz, Perang apa Bu? karena tidak mengikuti perintah Rasulullah. Betul, itu namanya perang Uhud ya Bu ya. Tadi lo Bu, tadi condong kepada apa tadi? Ghanimah ya Bu ya, harta rampasan ya Bu ya. Rampasan. Nah, jadi gitu Bu. Jadi kalau umat ini sudah nawaitunya itu sudah untuk dunia wa ma fiha ya Bu, maka tidak punya kekuatan lagi Bu. Ya Bu. Jadi kalau sudah jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, ya wis remek. Ya tadi lo diadab tadi lo. Ya makanya mari kita kuatkan itu tadi asimkinya tadi lo. Harus dikuatkan ya, asimki tadi harus dikuatkan, akidahnya, syariahnya harus dikokohkan. Ibadah, muamalah, kisah-kisah para nabi kita pahami, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran kita pahami begitu.
Ya, kemudian 7-nya, dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin akan suatu peristiwa yang penting, yaitu pada saat Allah menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin melawan salah satu dari dua golongan yang dihadapi, yaitu salah satu di antara rombongan unta yang membawa harta dagangan atau bala tentara Quraisy yang membawa peralatan perang yang lengkap. Pada saat itu kaum muslimin cenderung memilih berhadapan dengan rombongan yang membawa dagangan yang jumlahnya tidak lebih dari 40 unta. Hal ini adalah sebagai sindiran kepada sebagian kaum muslimin yang takut terlibat dalam peperangan tetapi mereka ingin mendapat harta yang banyak. Kecenderungan mereka itu jauh dari kebenaran karena tujuan mereka telah terbalik pada kesenangan material. Mereka telah berbelok dari menegakkan tauhid dan menghancurkan kemusyrikan. Itulah sebabnya Allah menjelaskan kepada mereka bahwa yang dikehendaki Allah tidak seperti yang mereka inginkan. Allah menghendaki agar kaum muslimin menegakkan kebenaran sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, yang menyatakan bahwa kemenangan itu akan diperoleh kaum muslimin dari salah satu di antara dua rombongan. Sasaran tempur yang harus dipilih itu tidak dijelaskan, adalah untuk melatih kaum muslimin agar dapat menentukan pilihan serta menetapkan strategi perang dengan jalan menanggapi situasi dan menilainya dengan jalan bermusyawarah serta mendidik mereka agar menaati hasil keputusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menandaskan kehendaknya, yaitu untuk memusnahkan orang-orang musyrikin yang membangkang kepada agama Allah secara keseluruhan, termasuk pula pendukung-pendukung mereka. Allah menggambarkan hancurnya keseluruhan bala tentara kafir Quraisy dengan ungkapan hancurnya barisan belakang adalah usaha yang paling sulit yang hanya dapat dilaksanakan apabila barisan depan telah dihancurkan terlebih dahulu. Tujuan utama perang ini ialah memusnahkan kaum musyrikin karena kemenangan kaum muslimin melawan mereka dalam perang Badar adalah kemenangan pertama yang akan disusul oleh kemenangan-kemenangan yang lain pada peperangan-peperangan berikutnya dan berakhir dengan penaklukan Makkah sebagai kemenangan total yang gilang gemilang bagi kaum muslimin dan kehancuran orang-orang kafir Quraisy secara menyeluruh. Terakhir ayat yang ke-8, Allah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu tiada lain agar kebenaran agama Islam tegak menjulang dan lenyaplah kebatilan syirik dari muka bumi. Inilah tujuan utama yang harus dipilih kaum muslimin pada waktu melakukan peperangan. Tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan itu tidak akan tercapai kecuali apabila kaum muslimin dapat mengalahkan bala tentara Quraisy yang datang dari Makkah dengan peralatan perang yang lengkap dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan itu pasti terwujud, betapapun sengitnya permusuhan dan kebencian orang-orang musyrikin. Jadi itu Bu, yang menjadikan orang muslim itu kuat ya Bu. Apa Bu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Al-Quran itu firman-firman Allah itu mengatakan seperti itu, bahwa Allah akan memberikan kemenangan ya Bu kepada orang-orang yang benar, ya kita harus yakin. Nggak boleh kita tidak yakin. Itu Bu yang membuat yang namanya musibah itu ya seakan-akan ya, kalau orang itu sudah belajar rukun iman ke-6 ya Bu,
ya Nggih. ya diikhlaskan kayak kematian loh Bu. Jadi kalau sudah imannya itu sudah kokoh ya, jadi begitu ya, ya apa gimana lagi. Kalau misalnya orang itu sudah tawakal ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada berita orang yang meninggal dunia ya dari keluarga kita ya, kita harus ingat itu, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu yang paling penting. Ya nangis juga apa-apa, tapi harus ingat itu. Bahkan kita pun juga akan menyusul mereka ya Bu. Jadi tidak boleh kemudian kita itu stres, kemudian kita itu malas, kemudian kita frustasi, putus asa, kayak Bu, merasa seakan-akan tidak punya Tuhan, tidak punya gantungan, tidak punya Bu? Tidak punya tempat bergantung, tidak punya iman. Coba lihat Bu, surat kedua ayat 255 Bu. Ayat kursi. Iya. Kursi. Monggo dibaca yang sudah ketemu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Ya, surat 72 ayat 16. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Nah, itu lambang ya Bu. Ya. Jadi air itu lambang apa Bu? Kemakmuran. Kemakmuran. Di Ar-Rahman juga. Oh, itu loh Bu. 29 Bu, minta tolong Bu. 29. Iya, Apa surat yang di langit dan yang keras. Ar-Rahman ini. Nggih. Ya, Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. Nah, itu apa? Keterangannya apa Bu? Kecil itu Bu. Oke. Apa ya? Allah senantiasa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki, dan lain-lain. Nah, itu tadi ya Bu ya. Jadi apabila ada apapun ya Bu yang terjadi, ya kita ingat itu tadi ya Bu ya. Yang penting kita tetap ya Bu berusaha, berdoa, ikhtiar ya, ikhlas, istiqomah dan tawakal dan takwa. Jadi kita harus senantiasa itu supaya apapun kita tetap selamat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Mari kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dzalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal musyrikin wa na'udzu bika min corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.